penghasilannya orang properti itu nggak tanggung-tanggung cuy. Dari apa? Dari komisi ya. Jadi komisinya itu besar sekali dan itu tidak terbatas ya, tergantung. Halo, selamat malam semuanya. Bersama aku lagi, aku Mary dari balibeautyvilla.com. Ya, jadi di kesempatan hari ini aku itu mau membahas masih seputar properti ya, karena channelku ini kan channel properti. Beda dengan channelku yang lain ya, tentang family gitu. Ya, jadi di sini tuh aku mau membahas keuntungan menjadi agent properti. Bahasa gaulnya itu bukan bahasa gaul ya, bahasa yang gampang itu kayak broker properti ya. Jadi kenapa di sini aku tuh yang sudah selama 25 tahun aku tinggal di Bali, dan aku tuh sudah menjalani banyak sekali bisnis, mulai dari buka laundry, buka makanan, buka kayak depot cafe gitu udah pernah. Habis itu terus aku buka salon juga udah pernah, kerja sama orang pernah sekali, jadi manajer villa waktu itu. Oh, terus ada pernah lagi waktu aku masih kecil ya, umur 21 itu aku pernah kerja di internet cafe zaman dulu. Tapi sejak aku mengenal dunia properti, jadi mulai sekitar tahun 2006 tuh aku ngerasa kayaknya ini dah jalan terbaik untuk aku ya. Jadi kenapa aku memilih, dan mungkin orang-orang lain ya kenapa memilih dan ada keuntungan apa menjadi agent properti ya. Yang pertama itu pastinya di potensi penghasilan ya. Penghasilannya orang properti itu nggak tanggung-tanggung cuy. Dari apa? Dari komisi ya. Jadi komisinya itu besar sekali dan itu tidak terbatas ya, tergantung berapa kalian tuh melakukan transaksi. Biasanya tuh berkisar antara 2-3%. Ada juga 1% ya kalau hotel. Yang di atas 1,5 T itu biasa. Bahasanya ngomong T. Jadi itu ya, kalau di atas kayak hotel tuh misal 1 triliun gitu baru komisinya 1% kayak gitu ya. Dan semakin banyak penjualan yang kalian kalian hasilkan, maksudnya itu semakin banyak komisi yang kalian dapatkan. Itu kenapa aku tertarik ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu itu fleksibel ya, apalagi kalau yang broker di jalan-jalan, maksudnya broker tradisional nggak pakai kantor ya. Jadi mereka kan waktunya fleksibel ya, mau kapanpun, mau dimanapun itu bebas kayak gitu ya. Biasanya kalau di kantor kan yang zaman sekarang itu, kantor itu kan sudah nggak kayak ngeluarin gaji, nggak ngeluarin fasilitas lah ya. Banyak kantor itu kayak mau kerja sama terus dengan hitungan 50-50 kayak gitu, yang kantor-kantor yang baru sekarang itu ya. Nah itu ya yang kedua. Yang ketiga, modalnya minim rek. Kalian tahu modalnya cuma apa? Cuma handphone ya kan, diisi pulsanya, habis itu modalnya mulut. Jadi kalian harus pinter ngomong gimana caranya, tapi yang pasti kan ngomongnya itu ngomong bener-bener yang ini ya, yang relevan gitulah ya. Jangan ngomong ngawur, membohongi orang, itu kan nggak bagus juga ya. Jadi ngomong bener-bener itu berkualitas. Nah itu ya modal. Sebenarnya tanpa modal sih ya, cuma bensin. Kalau kalian ada motor atau mobil pasti kan harus diisi ya kalau visit kemana kayak gitu ya, bawa tamu kayak gitu. Cuman itu aja sih menurut aku. Makanya di sini kenapa aku itu fully waktuku untuk dunia properti sekarang. Walaupun aku pernah juga ya, kemarin tuh sempat juga jadi DJ. DJ abal-abal. Oke, selanjutnya jaringan itu luas ya. Kalau kalian itu terjun di dunia properti, pasti kalian itu ya mengenal banyak orang yang akhirnya itu akan membawa keuntungan ke kalian. Apa aja sih yang kalian kenal? Orang-orang profesional tuh ada notaris, ada developer ya kan, pastinya ada arsitek, ada juga klien yang duitnya gede-gede, yang cuannya gede-gede. Itu kan kalian bisa jadikan itu relasi. Nextnya biar gampang kalau kita mencari
relasi juga, karena relasi itu akan bagus, apalagi kalau kalian itu sampai punya dedikasi yang bagus dan dipercaya sama orang ya, mulutnya ya kan, nggak gampang bohong, nggak gampang nikung temen kayak gitu, itu loh ya. Terus yang kelima itu apa ya, bentar lagi. Nah, sekarang yang kelima ya. Jadi di sini tuh kalian itu akan mendapatkan ilmu tentang properti dan investasi. Ya, siapa tahu kalian tuh ada rejeki, ada modal, akhirnya kalian itu bisa, oh iya, aku sekarang ada uang segini, rencananya aku mau buat apa untuk masa depanku kayak gitu. Jadi di situ dengan kalian yang keempat tadi kan bertemu dengan banyak orang, habis itu kan ketemu juga dengan orang yang punya modal, terus kalian punya modal juga, seandainya mau buat ya kan sesuatu, kan kalian sudah tahu nih ilmunya, oh harganya sekian, misalnya cara ngurusnya kayak gini, perizinan kayak gini, otomatis dengan kalian masuk ke dunia properti kalian akan kenal dengan orang-orang yang seperti itu ya. Oke, next. Yang terakhir, bukan terakhir, selanjutnya ya, terakhir itu nanti. Ya, jadinya yang selanjutnya itu permintaan tinggi ya, karena properti itu kan sebagai kayak kebutuhan dasar gitu ya, sandang, pangan, papan. Jadi properti itu termasuk di papan, makanya pasti banyak sekali orang setiap tahun akan mencari tempat tinggal, karena mereka kan kalau punya rezeki sedikit mungkin kan nggak terus mau sewa ya, mereka juga mau beli mungkin dengan cara kredit kayak gitu. Jadi disinilah perannya kalian sebagai agen properti untuk cari cuan ya, bener nggak? Oke, sekarang yang terakhir itu, kalau kalian jadi broker properti itu tidak ada namanya batasan umur. Mau kalian umur 17 tahun sampai 65 tahun sampai 70 tahun, asalkan kalian itu punya sesuatu yang bisa dijadikan dasar. Misalnya nih, kalian kenal dengan bos-bos. Ini umur yang kita bahas itu umur ya. Jadi misalnya orang berumur 60 tahun, itu kenapa sih ada broker umur 60 tahun kok kayaknya nggak gini? Jangan salah ya. Jadi di properti itu kan sebenarnya ada 3 pihak ya. Jadi itu ada owner, ada buyer, ada broker, kita di tengah. Jadi broker yang di tengah inilah yang menghubungkan ke pembeli atau ke pemilik. Jadi kayak gitu. Orang yang umurnya 60 tahun ini biasanya kenalannya kan juga orang-orang yang sudah kaya-kaya itu. Nah, makanya kalau orang yang sudah tua itu biasanya dia itu bisa langsung valid dengan orang-orang yang kaya-kaya ini. Makanya kalian jangan menghina. Kalian kalau mau jadi broker mau 60 tahun, 70 tahun, asalkan kalian bisa menghubungkan dengan owner atau dengan buyer, itu bagus loh. Makanya di sini bagusnya di dunia properti ini tidak ada batasan umur kalau kalian bekerja. Jadi ya fine-fine aja. Aku mau jadi broker sampai umur 60 tahun. Ya, jadi itu ya yang aku mau bahas sekarang. Jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumur, misalnya dari broker ada yang menghina, jangan peduli. Yang penting tetap semangat, kita cari duit, kita cari rezeki, kita kasih data yang valid, pasti akan deal. Oke? Sekian dari aku, semoga konten aku ini berguna buat semuanya. Salam properti. Oke. Good night everyone. Jangan lupa tersenyum. Bye.